Oke, back to this. Jadi kalau ini tadi kan sebelumnya adalah chapter-chapter, kalau ini cuma appendix saja. Yang dibahas di sini adalah difficulties in solving for an interest rate gitu. Jadi, oke. Di sini, di sini gue mau lihat outline-nya. Outline-nya kenapa penting? Karena di sini kita lihat ya. Why multiple solution can occur. Oke. MILL ya ini. Sebenarnya ini sih intinya. Gitu. Kan tadi di video sebelumnya gue bilang kan kalau ada kemungkinan terjadi ILL itu ada dua gitu. Nah, nanti kita lihat. Oke, ini skip lah. Oke, cash flow with multiple solution. Di sini kita lihat ya. A piece of land may be purchased for 610,000 to be strip mine for underlying coal. Annual net income 200.000. Oke, at the end of 10 years itu mesti dibayar gitu. Jadi 1.500. Nah, the question is, mungkin kita ditanya gitu kan, maksudnya, is this a desirable project? Gitu kan. Di sini kan berarti kita akan mencari apa? ILL gitu. Kita bandingkan dengan apa? Di sini MALL 10%. Oke. Di sini seems like no problem. Oke. Set kita lihat. Jeng jeng, ternyata di sini ada dua ada dua MALL. Ada dua ILL gitu. Kenapa? Nah, kita lihat gitu. Di sini ada dua karena di atas kita lihat cash flow. Di sini kan tandanya minus. Di sini plus. Di sini minus lagi. Di sini ada dua kali ganti tanda gitu. Jadi ya di sini bisa aja ada dua kali ILL. Dan pertanyaannya, loh, ini dua kali ILL berarti di sini misalnya 4%-an gitu. Terus di sini 18%, 18%-an gitu. Terus dua-duanya benar dong. Oh, enggak gitu. Justru dua-duanya jadi salah. Kenapa? Nah, kita lihat lagi di bawah. Oke. Example-nya ini menunjukkan bahwa satu cash flow, this cash flow diagram itu bisa dia punya dua IRR gitu, atau mungkin ketika lebih susah lagi cash flow diagram bisa lebih gitu. Nah, kita lihat. Oke. The cash flow, nah ini. Kalau sebelumnya mungkin kita cuma lihat apa? Kita bayar di awal nanti dapat benefit, atau kita dapat duit di awal nanti kita bayar. Gitu doang kan problemnya? Nggak susah. Tapi di sini kita bayar, kita dapat benefit, kita bayar lagi gitu. Gitu. Maksudnya di sini kita punya cost, di sini kita punya cost. Di antaranya ada benefit. Kok bahasa gue jadi kayak OVJ? Oke. Berarti, nah, di sini ada dua IRR dan ternyata dua IRR ini dua-duanya salah gitu. Nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena membingungkan aja. Maksudnya kayak lo punya IRR di sini, punya IRR lagi di sini. Terus mau mau pakai yang mana gitu? Nggak bisa dong. Oke. Di sini, example-nya has to sign change in its size of cash flow yang kayak tadi gue bilang. Oke. Nanti dia akan punya gitu, maksudnya ketika dia ganti tanda bisa aja di sini grafiknya akan gini doang gitu. Jadi ya di sini doang. But bisa jadi ada dua gitu. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini. Nah, ternyata dia ada dua juga. Gue gak akan bahas ya, karena capek juga bahasnya. Ternyata di sini ada dua. Di sini ada IRR, di sini ada IRR. Dan angkanya beda jauh gitu. Misalnya kita punya MALL-nya 20%, ya kan? Ketika kita dapat IRR yang ini, kita akan bilang, loh nggak usah lah, nggak usah yang di bawah si MALL gitu. But, ketika kita dapat 47,3%, kita akan bilang, pakai aja lah alternatif, kita pakai aja gitu usaha ini. Karena ternyata I-nya 47,3 gitu di atas MALL. Bingung kan? Di sini ada bingung gitu. Padahal cash flow-nya sama gitu. Cash flow yang sama menghasilkan 2 IRR gitu. Ini akan jadi kesalahan gitu. Misalnya lu ternyata apa ya istilahnya? Lu milih iya apa enggak gitu. Dari dua ini, misalnya dapatnya ini, lu pilih apa? Jadi saya lu dapatnya 10,2 gitu. Ternyata lu nggak melakukan dan ternyata itu malah menguntungkan. Atau lu punya 47,3 lu lakuin ternyata malah rugi. Ya, like that lah kira-kira. Gitu. Oke. Nah, ini bodo amat mau Descartes kayak mau siapa, pokoknya intinya gini. Ketika kalian punya 0,
sign change-nya, maksudnya di sini misalnya semuanya, misalnya di sini semuanya cost gitu kan. So, di sini semua cost. Berarti kan positive value-nya nggak ada gitu, karena semuanya cost. Satu kali sign change, misalnya di sini gitu. Berarti kita akan punya positive value-nya 1. Ya kan? Terus kemudian sign change-nya 2. Bisa jadi positive value-nya ada 2 atau 0 gitu. Atau sign change-nya 3, 3 atau 1 gitu. Dan seterusnya pokoknya. Oke. Nah ini. Bedanya apa? Positive values of X gitu. Jadi ini si X-nya kan. Kalau ini I-nya gitu. Nah, di sini ketika kalian ganti sign, ada sign change yang tadi sampai sama kayak tadi, cuma ini bahasnya I-nya gitu. Oke. Zero sign change. Ini maksudnya apa? Ya ini yang tadi gue bilang gitu. Kalau receiving a gift, ya kan? Ini kan mesti kita dapat doang gitu. Nggak ada ganti sign gitu. Berarti nggak ada I yang bisa computed gitu. Atau kita minjemin duit ke teman dan ini nggak dibayar gitu. Di sini ke bawah semua, di sini nggak dibayar. Ini nggak bisa kita compute I-nya gitu. Makanya di sini positive values of I adalah 0 dengan sign change-nya 0 gitu. Oke, nah kita lihat di sini kalau misalnya tadi ya, mungkin kalau kita pakai Excel, gue sebenarnya mau nyontohin Excel, tapi di sini kalau gue ikut terus gue buka Excel, Excelnya nggak bakal kelihatan juga. Nah, kalau kita pakai Excel, kita cobain aja, maksudnya kita guess dia misalnya dari 10%, 20 gitu, atau kalau mau iseng langsung 100 aja gitu. Kalau gue lebih enak gitu, langsung 100, kita lihat hasilnya akan sama nggak sama IRL yang awal kita dapat gitu. Kalau beda ya pasti kan ada alternatif IRL lain dan itu nggak bisa kita pakai gitu. Nah, di sini yang mau gue point out adalah ini. When multiple roots occur, ya kan? Nah, dia ada negative root sama ada positive root gitu. Nah, kita lihat. Kita punya IRL misalnya di sini, misalnya gini. Kita punya IRL 10% sama minus 4% gitu. Ini bisa kita pakai yang 10, 4%-nya bisa kita buang. Kemudian, kita punya IRL misalnya 10%. Di sini min 4%, ternyata ada lagi min 8%. Ini bisa kita buang negatifnya, 10% ini bisa kita pakai. But, ketika misalnya kita punya gini, 10%, 20% gitu, sama min 5%. Min pasti kita buang. Tapi, karena di sini positifnya ada 2 biji, dua-duanya kita buang. Terus kita pakai apa? Nah, nanti kita di bawah kita belajar gitu. Jadi intinya, ketika kita nyari IRL, emang harus cuma ada satu nilai gitu, positif. Cuma harus ada satu nilai positif. Kalau ada dua nilai positif, ya nggak bisa. Kalau ada nilai negatif, negatifnya kita buang gitu. Oke. Ini tadi yang dibilang ya kalau di atas. The most common case. Jadi kalau misalnya ada 2 kali atau lebih ganti tanda, itu misalnya gini. Biasanya ketika kita punya soal-soal sebelumnya, kita punya gini kan. Di sini kita beli barang gitu. Dapat benefit, dapat benefit, dapat benefit, dapat benefit, dapat benefit, dapat benefit. Terus nanti di sini kita akan punya salvage cost gitu. Tapi ada kalanya salvage cost itu salvage value. Tapi ada pula soal di mana yang ada adalah salvage cost gitu, bukan salvage value. Kenapa? Kita membuangnya harus bayar gitu. Kayak kita pengelolaan limbah atau kita reklamasi gitu. Jadi kita harus bayar salvage cost-nya gitu. Nah ini, this project is representative of ones with a salvage cost gitu. Jadi, nah dilihat, kita soalnya cuma kayak gini doang. Yang ditanya adalah berapa roots for the present word equation exist gitu. Nah, di sini ternyata ada 2 rootnya, di sini 1 dan di sini 1. Nah, yang tadi gue bilang apa? Ketika kita punya rootnya adalah 10,45, ya kan? Misalnya ini adalah IRL-nya adalah 10,45%. Ini bisa kita pakai, aman. Set, pakai. Ini bentuknya negatif, min 38,29. Ini nggak usah kita pakai gitu.
misalnya bentuknya begini, berarti kan ILL-nya ada 2. Berarti ini nggak bisa dua-duanya kita pakai, gitu. Positif dua-duanya kan. Kalau ini kan ada satunya negatif, si positif bisa kita pakai, gitu. The value can be used as an ILL 10,45-nya, gitu. Nah ini, adding an oil well to an existing field cost 4 million. It will increase recovered oil, ya bla bla bla. Oke, cash flow diagramnya seperti ini, ya kan? Nah, how many routes for the present world equation exist? Nah, ditanyanya, apakah ada yang bisa dipakai sebagai IRR dan apakah si project ini harus kita biayai gitu. Kita lihat lagi. Nah, this thing kita punya di sini IRR, kita punya di sini IRR. Nah, loh. Gimana nih? Kita lihat. Di sini nggak ada MRR. Di sini misalnya gini. Kita punya MRR 20%. Pakai yang ini kita nggak akan biayain gitu. Pakai yang ini kita akan biayain. Ternyata pas kita pakai ini kita nggak biayain, ternyata ini profitable. Pas kita pakai ini, di sini nggak masalah kalau nggak profitable kan kita nggak rugi ya. Tapi yang bahaya di sini, kita sebagai insinyur, kita bilang oke, pakai aja gitu. Maksudnya kita biayain aja. Ternyata ini rugi, misalnya gitu. Anggapnya gitu. Nah, di sini kan ada berapa? Ada 2 positive root. Nah, ini dua-duanya nggak bisa kita pakai gitu. Nggak bisa kita pakai. Terus yang kita pakai apa? Nah, nanti kita di bawah kita belajar. Ada yang namanya modified internal rate of return. Apa ini yang modified internal rate of return? Nah, jadi gini. Ada 2. Ada external rates for investing, ada external rate for financing. Ini kita kenalan sama 2 variabel baru gitu. Nah, ini buat apa? Ini akan kita pakai di bawah nanti. Kita lihat langsung contohnya. Tapi di sini kita kasih tahu dulu, the rate for investing is generally higher than the rate for financing gitu. Jadi, oke, gue kasih tahu dulu. Investing ini kita pakai buat yang ini, yang ke atas. Benefit yang kita dapat. Gitu. Karena kan kalau benefit yang kita dapat, kita bisa pakai logiknya gini, jangan dihafalin. Gue mohon jangan dihafalin. Kalau kalian yang biasa ngapalin nggak masalah. Tapi kalau nggak biasa ngapalinnya gini. Ini kan kita dapat duit ya. Ketika kita di sini cash flow diagram misalnya, kita dapat duit, gitu kan. Nah ini bisa kita invest, gitu. Sementara ketika kita punya ke bawah nih, kita nggak punya duit kan. Berarti kita harus cari finance. Kita harus cari financing gitu. Istilahnya gitu. Ketika kita dapat duit, kita bisa invest di tempat lain. Tapi kalau ke bawah, kita harus financing gitu. Makanya di sini the rate for investing is generally higher. Kenapa? Ya masa kita mau ngutang bunganya lebih gede, Pak? Ya gimana nih? Oke, gitulah kira-kira. Jadi intinya gitu. Oke, kita lihat ke bawah. Rumusnya jelek ya, gue lihat-lihat. Oke. Combine cash flow for in each period into a single net receipt atau net expense. Kemudian find the present worth gitu. Jadi si expense yang tadi gue bilang ini ke bawah expense kan. Semuanya kita bikin jadi present gitu. Sedangkan si receipts atau ya ini anggaplah pendapatan lah. Pendapatan atau penghematan kita bikin semua jadi future worth gitu. Jadi nah, baru kita lihat find the MERL which makes the present worth and future worth equivalent gitu. Nah, contoh-contoh. Kita lihat contoh aja. Oke. Nah, ini kan kita punya di sini adalah yang kita pakai kan berarti expense ke bawah. Di sini kita punya receipt. Receipt ini semuanya akan kita bikin ke sini gitu, ke future. Sedangkan yang ini kita akan bikin jadi P gitu. Jadi nanti kita akan punya di sini, nah kita lihat ke atas ya. Present worth and future worth equivalent gitu. Ya berarti misalnya kita bikin aja yang P-nya jadi F gitu misalnya. Atau yang F-nya jadi P, nggak masalah. Yang penting dia nilainya harus jadi equivalent. Oke. Kita lihat nih.
Di sini kita punya ini nambah semua. Sorry. Ini nambah semua, terus yang ini juga nambah. Ya kan? Nah, the question is, berapa MILL-nya gitu. MILL-nya berarti kita tinggal cari aja. Di sini kan present-nya misalnya berapa. Di sini future, di sini present. Kita tinggal nyari aja apa namanya? Rate yang bikin entah si future-nya di sini jadi sama atau di sini present-nya jadi sama gitu. Intinya adalah kita menyamakan, kita tinggal nyamain present sama future gitu. Intinya gitu. MILL-nya. Jadi jangan susah-susah ngitung. Karena gini, kita pakai yang ini, kita pakai yang ini. Misalnya gitu. Misalnya kita bikin di Excel. 0, misalnya berapa nih? 6, 7, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya gitu. Terus di sini kita akan punya di sini minus. Terus di sini misalnya jadinya tadi berapa? 16507. Wah, jangan gini, Pak. Ini nyari IRL-nya bisa gede banget gitu. Bisa sampai 100% lebih gitu. Tapi kita nyarinya rate biasa aja gitu, yang bikin si present value ini akan sama si future value ini. Atau sebaliknya, future value ini akan equivalent dengan present value si 6744. Gitu aja. Nanti dapat MILS gini. Oke. Udah habis. Udah gitu aja. Jadi intinya adalah kita di sini belajar MILL gitu. Ini sih tadi yang gue bilang. Kalau pakai Excel jangan dibikin ILL gitu. Dari sini sampai sini kita drag. Wah, Pak, jangan, gede banget itu. Pakainya rate aja biasa gitu. Maksudnya rate dari sini ke sini kita cari berapa. Gitu. Yang bikin dia si 6744 ini equivalent ke future 16507 atau 16507 equivalent ke present 6744. Gitu. Oke, kalau masih bingung tanya aja nggak apa-apa. Oke, thank you guys.